Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari-hari ini kita menjumpai begitu banyak orang mengaku diri sebagai pemberita Injil atau penginjil atau pewarta kabar baik. Mereka berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil. Kadangkala, agar terlihat menarik, mereka mengadakan mukjizat penyembuhan dan pengusiran setan. Tidak jarang mereka melakukan penginjilan kepada penganut agama lain hingga menimbulkan soal dan kekisruhan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Lantas bagaimana kita memahami lebih jauh pada masa ini tentang arti pemberitaan Injil? Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bacaan Injil menampilkan kisah detik-detik terakhir Yesus bersama para pengikutnya di muka bumi. Kepada para murid, Yesus menitipkan pesan dan wasiat khusus tentang penyebaran Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karya penginjilan tersebut kemudian dilanjutkan oleh para murid Yesus dan diwariskan kepada gereja melalui magisterium hingga sampai kepada semua umat beriman pada hari ini dan selama-lamanya. Unsur utama pemberitaan Injil adalah kabar gembira tentang Kristus dan pertobatan. Orang-orang yang menerima Injil berarti menerima Kristus, dan karenanya mereka bertobat. Pertobatan menghasilkan orang-orang percaya. Karena percaya, mereka pun memberi diri untuk dibaptis. Lalu bagaimana dengan mukjizat? Mukjizat tidak boleh merupakan upacara agama atau dijadikan ujian untuk membuktikan kedalaman kerohanian seseorang. Ini adalah janji yang diberikan kepada orang percaya yang menghadapi bahaya atau ketika melayani Kristus dalam tugas pelayanan tertentu. Sebab adalah dosa untuk mencobai Allah dengan sengaja mendatangkan mukjizat atau mara bahaya bagi diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini tentu semangat pewartaan Injil bukan lagi dimaksudkan dengan gaya memaksa orang lain, apalagi mereka yang sudah menganut atau memeluk agama lain untuk menjadi beriman Katolik.
Kita harus menjadi Injil itu sendiri, menjadi Kristus yang hidup, tanpa harus belajar melakukan atau mempraktikkan penyembuhan atau pengadaan mujizat-mujizat. Mujizat adalah kuasa Allah yang terjadi atas orang-orang yang percaya pada Allah, bukan kuasa manusia yang memaksa Allah supaya orang percaya. Kristus yang hidup dalam diri kita bisa kita tampakkan dari hidup kesalehan, kesopanan, kesantunan, penuh kasih, tidak korupsi, tidak berselingkuh, tidak menipu, tidak berbohong, dan perbuatan-perbuatan yang berakar kasih itu niscaya akan membuat orang lain mencintai pertobatan dan menemukan Allah. Menjadi ungkapan syukur bila di antara mereka akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudari terkasih, bertobatlah tanpa harus mengubah dunia, tapi mengubah hidup kita, sebab kita adalah Kristus yang hidup. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini, semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.